Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah ide teologis yang jujur aja cukup berat tapi sangat fundamental. Hubungan antara konseling, penderitaan manusia, dan apa yang dalam pandangan Kristen disebut sebagai dosa. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah tanyain setidaknya sekali seumur hidup. Kenapa sih hal-hal buruk bisa terjadi? Ini pertanyaan yang udah coba dijawab manusia selama ribuan tahun. Nah, untuk coba menjawabnya, kita akan lihat salah satu kerangka berpikir teologis dari dunia konseling Kristen. Ini kita ambil dari buku A Theology of Christian Counseling, dan idenya cukup radikal. Penderitaan manusia itu katanya berhubungan langsung loh sama konsep dosa. Oke, jadi premis utamanya begini. Penderitaan yang kita lihat di dunia ini tuh bukan sesuatu yang acak, bukan kebetulan. Katanya, semua ini berakar pada satu peristiwa fundamental di masa lalu. Menurut pandangan ini ya, semua penderitaan, mau itu penyakit, kesedihan, bencana, ujung-ujungnya bisa dilacak kembali ke satu titik, dosa Adam. Nah, tindakan ketidaktaatan ini katanya melahirkan dua masalah besar buat kita semua. Yang pertama, kerusakan di dalam diri kita, dan yang kedua, status bersalah secara hukum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, kerusakan. Kalau dalam istilah teologi, ini sering disebut juga depravity atau ya gampangnya kodrat yang sudah rusak. Penting banget nih buat dicatat, kerusakan ini bukan berarti setiap manusia itu sejahat-jahatnya. Bukan gitu, maksudnya lebih ke nggak ada satupun bagian dari diri kita, pikiran kita, emosi kita, kemauan kita yang nggak tersentuh atau nggak terpengaruh sama sekali oleh dosa. Semuanya kena imbasnya, gitu loh. Nah, ini yang bikin logikanya jadi kebalik. Menurut pandangan ini, kita itu bukan jadi pendosa karena kita berbuat dosa. Justru sebaliknya, kita berbuat dosa karena kita ini terlahir sebagai pendosa. Jadi ini kayak kondisi bawaan, bukan cuma soal perbuatan kita aja. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu poin yang paling krusial. Dan jujur, ini yang paling sering bikin bingung. Yaitu perbedaan antara status bersalah dan perasaan bersalah. Kelihatannya mirip, tapi ini dua hal yang beda banget. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada yang namanya status bersalah. Anggap aja ini kayak status hukum yang objektif, kayak putusan pengadilan, gitu. Nggak peduli kamu merasa bersalah atau enggak, statusnya ya kamu bersalah. Di sisi lain ada perasaan bersalah. Nah, ini baru emosi kita, perasaan subjektif. Ini lebih kayak alarm atau sistem peringatan di dalam diri kita. Biar lebih gampang, sumber yang kita bahas ini ngasih analogi yang bagus banget. Perasaan bersalah itu katanya kayak rasa sakit waktu tangan kita nggak sengaja nyentuh kompor panas. Rasa sakitnya itu sendiri kan bukan musuh utamanya ya. Justru itu sinyal penting buat kita, hei tarik tanganmu, bahaya. Nah, perasaan bersalah itu fungsinya mirip-mirip. Dia ngasih tahu kita ada yang salah dan perlu diperbaiki. Dari sini kita jadi makin ngerti ya. Ternyata kata dosa yang sering kita pakai itu sebenarnya kayak istilah payung aja. Di bahasa aslinya di Alkitab, ternyata ada banyak banget kata yang berbeda buat ngejelasin berbagai macam wajah dari dosa itu sendiri. Ini beberapa contohnya. Ada hamartia yang artinya meleset dari sasaran. Bayangin aja seorang pemanah yang bidikannya meleset dari target. Terus ada pasya, ini lebih kuat lagi, artinya pemberontakan, ini udah sengaja melawan otoritas. Setiap kata ini tuh ngasih gambaran yang beda, nuansa yang lebih kaya tentang apa itu dosa. Oke, jadi setelah kita ngerti soal konsep dosa, kerusakan, dan rasa bersalah ini, terus gimana? Kita balik lagi ke pertanyaan awal. Bagaimana semua ini bisa bantu kita buat ngasih makna ke penderitaan dan tragedi yang terjadi di hidup kita? Menurut sumber ini, secara teologis, ada 3 cara orang biasanya merespon penderitaan. Yang pertama, ya pura-pura nggak ada, menyangkal. Yang kedua, mengakui penderitaan itu ada, tapi mikir Tuhan nggak bisa atau nggak mau bantu. Nah, yang ketiga, dan ini yang dipegang oleh kerangka ini, adalah mengakui rasa sakit itu nyata, tapi percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk sebuah tujuan yang baik. Ngomongin soal tujuan di balik penderitaan. Di tahun 1977, ada sebuah tragedi yang luar biasa. Sebuah bendungan bernama Tokowa Falls jebol, dan airnya menghantam sebuah kampus Alkitab, menewaskan 39 orang. Kejadian nyata ini jadi semacam studi kasus tentang bagaimana sebuah komunitas menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan.
Dan hasil penelitian setelahnya benar-benar mengejutkan. Seorang psikolog yang mempelajari para penyintas menemukan sesuatu yang aneh. Secara mental, mereka ini ternyata jauh lebih tangguh dibanding komunitas lain yang kena bencana serupa, bahkan yang dampaknya nggak separah mereka. Kok bisa? Nah, jawabannya ternyata ada di keyakinan mereka. Kepercayaan teologis mereka bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu tujuan, itu jadi semacam jangkar psikologis yang kuat banget. Ini sama sekali nggak menghilangkan rasa sakit kehilangan mereka ya, tapi ini memberikan makna di tengah kekacauan, yang bikin mereka bisa bertahan tanpa harus hancur. Dan disinilah kita sampai pada intinya. Kerangka teologis ini mau bilang kalau bukan penderitaan itu sendiri yang paling menentukan, tapi makna yang kita berikan pada penderitaan itu. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, kalau penderitaan itu ternyata bisa punya tujuan, bagaimana cara itu mengubah pandangan kita dalam menghadapinya?